Sahabat Undiksa, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Undiksa kembali menerima kunjungan dari perwakilan Universitas La Rochelle, Prancis. Universitas La Rochelle diwakili oleh Chandra Nuraini bersama Atase Kerjasama Linguistik Institut Prancis di Indonesia, Philippe Grange. Mereka diterima Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes. Momentum ini tidak hanya digunakan untuk monitoring dan evaluasi program kerjasama yang sedang berjalan, tetapi juga membahas kerjasama ke depan. Kunjungan Universitas La Rochelle yang diwakili oleh Chandra Nuraini dan Atase Kerjasama Linguistik Institut Prancis di Indonesia, Philippe Grange. Mereka diterima Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes, didampingi jajaran Badan Kerjasama dan Kehumasan. Hubungan kerjasama antara dua universitas ini sudah berjalan sangat panjang dan sangat erat. Setiap tahun, kecuali di masa pandemi tahun 2020-2021, La Rochelle selalu mengirimkan mahasiswanya untuk menjalani kredit transfer di Undiksa dengan mengambil beberapa mata kuliah yang bisa diekuivalensi dengan mata kuliah yang sudah diprogramkan. Gederas Bendantes menyambut positif atas kehadiran perwakilan Universitas La Rochelle. Melalui pertemuan ini dapat dirumuskan program-program kerjasama ke depan dalam rangka memperkuat kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya. Menurutnya, program yang dapat dimaksimalkan adalah transfer kredit, baik dari segi kualitas maupun jumlah mahasiswanya. Bagi Undiksa, program ini adalah salah satu bentuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam pertemuan kali ini juga membahas fast track program. Undiksa sudah melakukannya bersama Mingchi University of Technology Taiwan. Mahasiswa yang mengikuti akan mendapat gelar bachelor dan master degree. Program ini diharapkan juga dapat terjalin bersama Universitas La Rochelle. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Sebuah kehormatan sebenarnya bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi kehadiran Pak Philippe Grange, beliau adalah Atase Kerjasama untuk Linguistik di Kedutaan Besar Prancis, dan juga Bu Dr. Chandra Nuraini. Jadi beliau adalah salah satu dosen di La Rochelle University. Jadi hubungan kerjasama antara Undiksa dengan La Rochelle University ini sudah berjalan sangat panjang sekali dan sangat erat gitu ya, dan kita dasari dengan rasa kekeluargaan. Nah, setiap tahun ya, kecuali di masa pandemi kemarin, La Rochelle University selalu mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan kredit transfer di Undiksa. Perwakilan Universitas La Rochelle Chandra Nuraini juga menyambut baik adanya kerjasama dengan Undiksa karena dapat memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa dan saling mendukung perkembangan universitas. Ia juga merespon positif atas tawaran Undiksa untuk menjalin kerjasama program fast track. Hal ini akan dibahas lebih lanjut. Ia berkeinginan kerjasama kedua belah pihak ini dapat terus berjalan. 2014 ini kami sudah menandatangani MOU. Daripada tahun itu kami sudah mengirimkan beberapa mahasiswa dalam program pertukaran ke Undiksa ini, dan saya sangat beruntung karena berkat kerjasama ini prodi bahasa Indonesia di Universitas La Rochelle lebih berkembang dan mendapatkan pengalaman banyak. Karena mahasiswa di sini sangat diterima dengan baik dalam bidang mata pelajaran maupun dalam masuknya ke dalam budaya Bali di Singaraja.
Ya. Dan untuk program ke depan yang ingin dijalin apa, Bu? Mungkin kami ingin membuat suatu program fast track, yaitu dengan double degree master atau juga dalam bidang penelitian lain di bidang teknologi ke depan. Untuk sementara itu saja. Sementara itu, Philip Grange mengaku sangat mendukung kerjasama ini. Ia berharap jumlah mahasiswa yang mengikuti program ke depan semakin meningkat yang didukung dengan berbagai upaya, salah satunya beasiswa. Philip Grange menegaskan, salah satu syarat mahasiswa Undiksa untuk bisa mengikuti program di Universitas La Rochelle adalah harus menguasai bahasa Prancis, minimal dengan nilai A1, seperti bisa memperkenalkan diri maupun percakapan yang sangat sederhana. Kami mendukung pertukaran mahasiswa antara Indonesia dan Prancis. Kami menilai itu sudah ada memang pertukaran mahasiswa antara universitas mitra seperti Undiksa dan Universitas La Rochelle. Namun sedikit sekali, setiap tahun ada 3-4 mahasiswa. Kami berharap itu ke depan itu bisa meningkat. Kami mendukung upaya ini dengan berbagai cara, antara lain akan memberikan beasiswa. Untuk pertama kali kami tahun ini memberikan 15 beasiswa yang khusus untuk pertukaran mahasiswa itu antara universitas-universitas mitra seperti Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas La Rochelle sebagai contoh. Humas Undiksa melaporkan. Pelaksanaan seleksi akademik pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha telah berlangsung tahap kedua. Beberapa kendala dialami para peserta dalam mengikuti seleksi, namun pelaksanaan seleksi akademik ini berjalan dengan lancar pada tahap kedua. Seleksi ini dilaksanakan sebanyak 5 periode dengan berbasis domisili. Pada seleksi ini, para peserta diajak untuk memperkuat literasi teknologi informasi. Universitas Pendidikan Ganesha dipercaya melaksanakan seleksi akademik pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Pada bulan April ini, Undiksa akan melaksanakan seleksi akademik sebanyak 5 periode, dengan jumlah peserta 3.944 orang. Pelaksanaan seleksi akademik pada periode April ini telah memasuki tahap kedua. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya mengatakan, pada seleksi ini, peserta mengikuti dari tempat tinggal atau tempat yang terjangkau akses internet. Hal ini tidak hanya cukup didukung dengan kesiapan teknis, tetapi juga non-teknis, yaitu kesiapan dari para peserta. Berdasarkan pengalaman pada tahap pertama, pelaksanaan seleksi terhambat oleh kurangnya kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini perlu menjadi perhatian para peserta dan perlu melakukan upaya peningkatan atau penguatan kompetensi bidang teknologi informasi. Kemampuan terhadap IT tidak hanya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi, tetapi nantinya juga dapat menjadi bekal dalam pembuatan konten pembelajaran. Ya. Kemudian Pak, dari sisi kesadaran terhadap aturan dalam seleksi akademik seperti apa, Pak? Kalau kesadaran mereka sesungguhnya sebagian besar sadar gitu ya. Jadi mereka mengikuti dengan baik, tapi banyak juga yang karena kendala faktor-faktor non teknis sebenarnya ya. Faktor non teknis yang mempengaruhi mereka dalam seleksi ini gitu. Kadang-kadang kemelekan atau literasi IT itu yang kurang ya. Umumnya kelemahan sekarang itu kan dalam seleksi ini di literasi IT-nya itu yang kurang, yang perlu diperdalam juga selain memang penguasaan kontennya gitu. Makanya tadi saya sampaikan misalnya kepada teman-teman guru terutama agar lebih memperkuat itu. Tak sekedar kontennya, tapi literasilah terhadap IT, terhadap teknologi. Secara khusus terkait esensi seleksi akademik PPG, Gede Nurjaya menegaskan adalah untuk menyaring kompetensi akademik atau profesional dan kompetensi pedagogi.
Seleksi ini juga sekaligus untuk membentuk guru yang kompeten secara sosial dan kompetensi secara kepribadian, yang ditunjukkan dengan ketaatan terhadap aturan atau pedoman yang berlaku. Menghadapi seleksi, peserta harus mempersiapkan konten pedagogi maupun akademik dengan baik. Sementara itu, Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Undiksa Imadeyasa turut memberikan perhatian terhadap seleksi ini. Madeyasa mengatakan, pelaksanaan seleksi ini harus sepenuhnya mengacu pada pedoman dari pusat. Hal ini diharapkan selalu menjadi perhatian oleh peserta, pengawas maupun panitia pelaksana. Memang harus ada penegasan juga. Kalau tidak ada penegasan ya peserta yang maunya saja ya juga sudah nanti perpanjangan waktu kita ditunggu juga. Nah aturan itu yang perlu kita tegakkan biar peserta biar jelas gitu ininya pelaksanaan PPG pun nanti ya bisa berjalan dengan baik. Ini kan baru tahap seleksi. Nah tahap seleksi awal inilah yang harus kita betul-betul kita tekankan aturan kepada peserta sehingga nanti pada pelaksanaan PPG selanjutnya ya sudah mereka tahu oh inilah persiapan kita harus tahu. Ya, berarti profesionalisme pelaksana juga harus. Iya memang profesional ya pelaksanaan ya itu yang memang harus kita inikan profesional pelaksanaan dalam pelaksanaan ini yang betul-betul memang kita berikan mereka dalam pelayanan yang sebaik mungkin tapi tidak terlepas pada aturan. Saat ini, seleksi di Undiksa sudah memasuki periode 2 dengan peserta sebanyak 986 orang yang terbagi dalam 4 sesi. Secara umum, seleksi berjalan lancar. Kendala yang sempat dialami para peserta dapat segera tertangani. Sebelumnya, Undiksa juga melakukan uji coba yang langsung melibatkan peserta dan pengawas. Selain itu, kesiapan jaringan maupun teknis lainnya turut dipastikan. Humas Undiksa melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha kembali berkolaborasi dengan 9 perguruan tinggi di Bali untuk menyelenggarakan Job Fair tahun 2022. Memantapkan kegiatan tahunan ini dilaksanakan Focus Group Discussion Kamis kemarin. Acara yang digelar di Undiksa ini menghadirkan Wakil Ketua 2 Pelaksana Kampus Merdeka Nuh Hadi sebagai narasumber. Berikut liputannya. 9 perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan Universitas Pendidikan Ganesha adalah Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Timik Primakara, ITB Stikom, Politeknik Negeri Bali, Stikes Wiramedika, Universitas Warmadewa, Alfa Prima, dan IPB Internasional Bali. FGD ini dibuka oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Undiksa Imadeyasa. Ia didampingi Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Humas Iketut Surya Panca dan Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa Nyoman Karina Wedanti. Pada kesempatan tersebut disampaikan job fair sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan ruang informasi tentang peluang kerja bagi para lulusan perguruan tinggi. Diharapkan pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari setiap program studi. Sangat mengapresiasi kegiatan untuk job fair ini. Kenapa? Dengan 10 delegasi yang diundang itu ya, nantinya job fair ini betul-betul akan memberikan peluang ya bagi mahasiswa lulusan, terutama untuk perguruan tinggi dan juga masyarakat, sehingga nanti peluang kerja untuk mahasiswa yang sudah lulus bisa terstart di dunia kerja. Sementara itu, Kepala PKKM Undiksa Karina Wedanti mengatakan job fair rencananya digelar pada bulan September mendatang dengan pola hybrid. Pihaknya bersama pusat karir kampus lain sedang mematangkan persiapan, baik terkait tempat maupun teknis pelaksanaan. Selain itu, juga menyusun industri yang dapat dijadikan sebagai mitra. Adanya kolaborasi antar perguruan tinggi diharapkan semakin meningkatkan gaung job fair dan lebih menarik minat industri untuk melaksanakan atau melakukan open recruitment di Bali. Jadi kami sedang sekarang menyusun industri apa saja yang kira-kira akan bergabung bersama kami, menyesuaikan. Karena ada juga sekolah tinggi kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian ada juga yang bisa menerima segala macam industri ke kampusnya. Sehingga
kami sekarang setelah pada saat FGD ini mudah-mudahan kami sudah bisa menyusun industri yang kira-kira bisa bergabung bersama kami. Jadi dengan adanya gabungan kolaborasi antara perguruan tinggi di Bali, mudah-mudahan gaungnya lebih terasa ya, sehingga lebih menarik minat industri untuk melaksanakan atau melakukan hiring atau rekrutmen di Bali gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan bergabungnya kolaborasi 9 kampus, kita bersinergi masing-masing dengan memberikan sumber daya yang terbaik dari masing-masing kampus, dan kemudian juga dengan demikian kita juga membawa koneksi masing-masing dengan pihak industri. Wakil Ketua 2 Pelaksana Kampus Merdeka Nuhadi mengatakan, pelaksanaan job fair ini perlu didukung dengan kolaborasi yang baik antar unit karir di perguruan tinggi. Selain itu, setiap kampus harus bisa memberikan informasi kepada para lulusan terkait perusahaan yang terlibat maupun peluang karir yang ada. Ia juga menyampaikan, job fair ini sekaligus sebagai alat ukur program Kampus Merdeka yang sudah digaungkan sejak tahun 2020. Strateginya adalah satu, timnya harus solid dulu nih Mas. Timnya harus solid, koordinasi kolaborasi antar pusat karir di Bali, 10 pusat karir juga solid. Yang kedua, nanti dari sana akan banyak industri, perusahaan-perusahaan yang menyediakan peluang-peluang karir yang itu perlu dikomunikasikan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa ngerti nih jelas bahwa oke, sekarang ada sekian puluh perusahaan yang sedang memberikan peluang karir dan saya harus mempersiapkan. Dan yang keempat adalah menemani mahasiswa untuk lebih siap lagi ketika nanti apply atau mengikuti proses seleksi di perusahaan itu. Humas Undiksa melaporkan. Prestasi yang ditorehkan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022 ini tidak hanya di bidang inovasi, tetapi juga olahraga. Kali ini raihan prestasi gemilang datang dari tim futsal Undiksa. Tim besutan Nyoman Sudarmada dan Imade Satiawan ini kembali pertahankan gelar juara setelah menaklukkan tim futsal Poltek Parbali pada turnamen Tekno Futsal Sebali yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Udayana. Tim futsal Universitas Pendidikan Ganesha kembali mengunci gelar juara pada Tekno Futsal Turnamen Sebali pada pekan lalu.
Prestasi gemilang ini ditorehkan anak asuh Nyoman Sudarmada pada laga ini setelah menaklukkan tim futsal Politeknik Pariwisata Bali dengan skor telak 3-1. Undiksa menurunkan kekuatan maksimal dengan line up pemain Kadek Dwi Rama Saputra, Imade Gelgeljani, Gede Deva Ade Darsana, Febrio Audrey Putra Sembiring, dan Kadek Nova Juniarta. Sejak babak penyisihan, tim futsal Undiksa langsung menggeber permainan dengan mengandaskan lawan-lawannya. Namun pada laga final, Nyoman Sudarmada meracik taktik permainan hingga mampu mengalahkan Poltek Par Bali. Tidak hanya membawa pemain inti, tim futsal Undiksa juga membawa sejumlah pemain pengganti, di antaranya Komang Sudiarta, Kadek Andika Kristiawan, Ketut Bobi Suryawan, Made Aldi Darmayasa, Zainul Arifin, Iputu Angga Kertaleona Putra, dan Putu Gede Krisna Bayu. Dengan kemenangan ini mengantarkan Undiksa kembali menjadi juara 1 dan memboyong piala bergilir untuk kedua kalinya. Sebelumnya pada semifinal di lapangan gelanggang olahraga Lila Buana Denpasar, Undiksa berhadapan dengan Universitas Pendidikan Nasional. Pertandingan yang berlangsung sengit ditutup dengan skor imbang 3-3 dan dilanjutkan dengan adu penalti dengan torehan skor tipis 7-6. Nyoman Sudarmada mengatakan menghadapi laga bergengsi itu, persiapan dilakukan dengan maksimal. Hal ini tentunya juga didukung dengan semangat luar biasa dari para pemain. Jadi hampir semua universitas yang ada di Bali mengikuti kejuaraan ini karena boleh dibilang Tekno Futsal Turnamen ini merupakan kejuaraan futsal terbesar untuk kategori mahasiswa, umum, dan pelajar di Bali seperti itu. Untuk tim dari Undiksa, dari prodi apa saja? Untuk tim dari Undiksa berasal dari hampir semua fakultas ada di tim ini, terutama dari FOK, kemudian dari FHIS ada dari hukum, kemudian dari FE, dan juga dari fakultas teknik itu yang menghuni tim saat ini. Nah, tadi kan diharapkan tim ini nanti bisa lanjut ke Pomnas. Nah, seperti apa persiapannya? Tentu saja untuk keberlangsungan selanjutnya kita akan tetap latihan seperti biasa, rutin bersama tim UKM, kemudian menyesuaikan kembali dengan agenda Pomnas yang mungkin tadi sudah disampaikan. Kita akan menunggu agenda seperti apa dan latihan pastinya akan menyesuaikan dengan agenda tersebut seperti itu. Prestasi ini disampaikan langsung kepada pimpinan Undiksa yang diterima oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Suwastra pada Selasa 12 April 2022. Prestasi ini diharapkan semakin membangkitkan semangat tim untuk mengikuti laga lain. Salah satunya pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Pomnas tahun 2022. Ia juga mengajak mahasiswa lain yang memiliki bakat bidang olahraga untuk bisa bergabung dengan tim Undiksa. Prestasi di bidang futsal yang diikuti oleh adik-adik Undiksa dalam kompetisi Tekno ya di Universitas Udayana ini luar biasa ya. Jadi tim ini masih mempertahankan juaranya ya, juara tahun lalu juara 1, dan sekarang ini masih mereka garang dan menjuarai ajang ini meskipun dalam suasana masih pandemi ya. Mereka juga tetap siap untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan lainnya nanti ke depan ya. Mudah-mudahan di Pomnas mereka bisa masuk dalam satu tim ya, kita akan support. Tim ini akan terus mempersiapkan diri dengan melakukan latihan rutin sehingga nantinya siap untuk mengikuti laga lain termasuk Pomnas. Humas Undiksa melaporkan. Sahabat Ganesha, kali ini tradisi unik dari Desa Giri Emas Sangsit Buleleng. Ribuan warga Desa Giri Emas Buleleng mengikuti tradisi unik yaitu Bukaka. Bukaka yang satu ini hampir mirip dengan Bukaka yang ada di Desa Sudaji. Namun rangkaian Bukaka yang satu ini dihias dengan daun enau muda yang sangat indah. Tradisi yang digelar sebagai persembahan dan sujud syukur para petani. Tradisi ini dilaksanakan setelah diberikan hasil bumi yang melimpah setiap 2 tahun sekali. Penasaran dengan tradisi ini?
Berikut kami sajikan untuk Anda. Bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil pertanian. Petani di salah satu desa di Buleleng tetap melaksanakan tradisi yang begitu unik, yakni tradisi Ngusabe Bukaka. Sejak pagi para pemuda dan petani desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Buleleng, disibukkan dengan membuat sebuah rangkaian bukaka yang menyerupai burung Garuda. Bukaka yang terbuat dari bambu dan janur dari pohon enau ini menghiasi bukaka yang nantinya di tengah akan berisi babi panggang. Bukaka yang dibuat oleh warga desa Giri Emas ini memiliki bobot 1 ton. Babi yang digunakan pun merupakan babi hitam. Namun sebelum mengarak syarat bukaka ini, ratusan warga melakukan persembahyangan di Pura Gunung Sekar. Persembahyangan ini dilakukan untuk memohon keselamatan agar pelaksanaan tradisi ini berjalan dengan lancar. Dengan memakai pakaian putih dan merah yang melambangkan kemakmuran serta layaknya seorang prajurit, menurut tokoh adat desa Giri Emas, Ketut Setiawan menjelaskan, tradisi bukaka ini dilakukan sebagai ungkapan terima kasih para petani kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam manifestasinya Dewi Sri, dikarenakan telah diberikan hasil yang melimpah tiap tahunnya. Tanaman padi yang ditanam petani selalu tidak diserang hama, baik tikus maupun penyakit. Sejarah tradisi bukaka ini pun telah dilakukan para petani sejak zaman Kerajaan Jayapangus. Namun tradisi ini hanya dilakukan para petani setiap 2 tahun sekali, lantaran biaya yang terlalu mahal. Maknanya tidak lain juga memberikan prinsip kehidupan yang dewasa karena masyarakat setempat itu sudah dapat menikmati pelimpahan hasil yang diberikan oleh beliau. Itu dilakukan berapa tahun sekali? Pelaksanaan daripada buka ini pada waktu dulunya tiap tahun. Tiap tahun karena terbentur karena biaya membuat suatu perubahan melalui keputusan dilaksanakan 2 tahun sekali. Nanti babi yang selesai diarak itu dibawa kemana Pak? Artinya apakah babi yang setelah diarak itu kembali dibagi kepada warga. Dipotong-potong sesuai dengan jumlah. Usai memukul kulkul atau kentongan, syarat bukaka siap diarak keliling desa oleh ribuan masyarakat baik para remaja maupun para petani. Syarat bukaka ini awalnya diarak oleh warga ke Pura Gunung Sekar sebelum diarak keliling desa. Tak mengenal medan terjal dan lelah, dengan semangat warga saling bahu-membahu mengarak bukaka yang berbentuk burung ini. Ritual bukaka ini tidak pernah tidak dilaksanakan, karena warga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga desa Sangsit. Setiap digelarnya tradisi bukaka, menjadi tontonan bagi para wisatawan maupun masyarakat lokal. Humas Undiksa melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan salam harmoni.